Bab 12. Babun idza jama'a thumma 'ada wa man dara 'ala nisa'i fi ghuslin wahidin. Ini bab penting ya untuk difahami dan dipraktekkan untuk orang yang punya istri lebih dari satu. Ya. Bab apabila ia menggauli istrinya, kemudian dia kembali lagi. Ya, maksudnya mengulanginya. Ya, sudah jima terus mau mengulangi, ya. Wa man dara ala nisahi, dan orang yang berputar menggilir istri-istrinya fi ghuslin wahid, dengan satu kali mandi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala, ia mengatakan haddatsana Ibnu Abi Adi wa Yahya Ibnu Sa'id. Ya, bercerita berkata kepada kita Ibnu Abi Adi dan Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir, dari bapaknya, ia mengatakan dzakartuhu li Aisyah. Aku menuturkannya kepada Aisyah. Faqalat, lalu dia mengatakan, yarhamullah, semoga Allah menyayangi Aba Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Kuntu utayyibu Rasulullah, kata Aisyah, merupakan kebiasaan saya itu memberikan wewangian kepada Rasulullah, mewangikan badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam habis mandi dikasih wewangian oleh Aisyah, badannya, pakaiannya, ya. Fayatufu ala nisa'ihi, lalu Rasulullah tawaf atau berputar ke istri-istrinya. Thumma yusbihu muhriman, kemudian besoknya beliau ihram. Yandakhu tiban, ya, dan beliau membersihkan. Kata kalau nadokho itu bisa artinya mengguyur itu ya, badannya, atau mengusap badannya dengan wewangian. Ya, itu ini hadisnya ya. Jadi informasi pentingnya adalah bahwa kehidupan berumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan banyak istrinya itu adalah kehidupan yang sangat harmonis sekali. Nah, apa tidak ada kecemburuan? Ada. Terkadang Aisyah cemburu. Ya, dan itu satu hal yang manusiawi. Ya, Rasul ada di masjid, Aisyah banting piring sampai pecah itu. Ada keju di piringnya. Ya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ummukum taghar, ya, ibu kalian sedang cemburu gitu. Ada. Ya, kenapa? Karena Rasul sedang di Aisyah, ada istrinya kirim makanan itu di rumahnya Aisyah. Aisyah cemburu, Aisyah enggak suka. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Aisyah katakan, saya biasa mewangikan badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badannya dibikin wangi, terus Rasul berputar ke istri-istrinya. Nah, besoknya mandi. Ya, besoknya baru mandi, baru ihram. Nah, sekali kan berarti, ya, baru ihram. Jadi sebelum ihram itu dia lakukan itu. Ya, sehingga ihram dalam keadaan tenang. Ya, ihram dalam keadaan tenang. Begitu ya yang mesti difahami oleh kaum perempuan ya, yang suaminya masih bersemangat. Ya.
Dan harus ada tuh rasa sayang ya. Suaminya masih bersemangat, perempuannya sudah tidak bersemangat, sudah tidak berdaya. Ya, masih saja dihalangi suaminya mau menikah lagi, itu nggak boleh. Ya. Ya, Bapak Ibu, meskipun mungkin bagi sebagian ibu-ibu ini tidak menarik seperti ini, tapi itu sunnah. Jangan pernah membenci sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu yang dengan seperti itu harkat kaum wanita terangkat. Baik, itu yang informasi penting ya di hadis ini. Apa saja tuh? Adalah penting menjaga keharmonisan berumah tangga. Ya, yang istrinya hanya satu, istrinya lebih dari satu. Karena kalau keluarga itu harmonis, maka Allah ridho. Allah ridho, Allah cinta, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah mencintainya. Allah kasih segala kemudahan hidup, kemuliaan hidup dia dunia dan akhirat. Bagaimana itu caranya? Tentu berbeda-beda. Tapi ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tingginya peradaban masyarakat Arab saat itu. Bahwa wangian itu satu hal yang wajib. Ya, satu hal yang wajib untuk suami, wajib itu wangian. Dan bahwa merupakan tugas penting bagi perempuan itu menjaga kewangian badan suaminya. Jadi hadis-hadis yang sudah kita lewati di Bulughul Maram bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi di Bir Ali itu di Dzulhulaifah, setelah mandi dikasih wangi-wangi oleh Aisyah, badannya diwangikan. Baru beliau pakai pakaian ihram. Ya, baru beliau ihram setelah itu. Ya. Jadi di dalam keadaan safar itu badan dalam keadaan segar, dalam keadaan wangi. Bertalbiyah dalam keadaan badan wangi. Bukan pakaiannya yang dikasih wangian, badannya sebelum ihram. Bahwa setelah itu kain ihramnya tersentuh wangian. Ya, itu bukan karena disemprotin wangian, karena tersentuh oleh badan yang sudah wangi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Terus yang kedua, ya, penting untuk seorang lelaki memberikan nafkah kepada istri-istrinya secara adil. Ya, yang punya istri lebih dari satu. Adil itu dalam urusan yang dia bisa miliki. Ya. Apa yang dia bisa miliki, urusan gilir dia bisa miliki. Urusan nafkah dia bisa miliki. Ya, bukan urusan membagi cinta. Tuh, karena istri dua, istri tiga, mungkin yang paling dicintai si fulana. Ya, nggak bisa adil. Mungkin ini cantik, tapi perlakuannya tidak baik. Yang ini kurang cantik, tapi perlakuannya istimewa. Mungkin dia akan lebih ke yang perlakuannya istimewa. Rasa cintanya, rasa sayangnya. Tuh. Tapi soal memberikan keadilan dalam urusan gilir, urusan nafkah, itu satu hal yang dimiliki oleh seorang lelaki, seorang suami. Ya. Mempersiapkan diri untuk begitu ibadah dalam keadaan tenang, itu satu hal yang harus dilakukan oleh suami istri. Suami sudah tenang, istri sudah tenang. Dan berhubungan, jima suami istri itu memberikan ketenangan yang luar biasa. Ya, baik untuk laki maupun perempuan. Ya, terus ini urusan ihram, ya, urusan ihram. Ya, karena ini dalam materi mandi sekali untuk hubungan berkali-kali. Ya, bahwa tidak harus ya mau mengulangi lagi itu mandi dulu, enggak. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu ada memberikan tips ya, bahwa apabila mau mengulangi hubungannya lagi, maka berwuduklah. Ya, karena itu akan memberikan tenaga baru. Ya. Baik, itu ya pesan di hadis ini. Ya, bukan mau hubungan mandi dulu, mau hubungan lagi mandi dulu, tidak. Ya, tidak seperti itu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dengan sanad mereka dari Abu Rafi, annahu sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yawmin ala nisa'ihi yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Ya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika di satu hari beliau menggilir istri-istrinya. Ya, tapi beliau itu setelah menggilir beliau mandi. Datang lagi menggilir lagi mandi. Ya. Qala, Abu Rafi mengatakan faqultu. Lalu saya tanyakan, ya Rasulullah, ala taj'alhu ghuslan wahidan? Apakah engkau tidak cukup mandi sekali saja? Ya, wudu terus melakukan hubungan lagi, kalau mau menggilir lagi tinggal wudu lagi, melakukan hubungan lagi. Ya, cukup mandinya sekali saja. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadza azka. Ya, kalau setelah hubungan mandi terus baru hubungan lagi dengan istri kedua, itu lebih suci, lebih bersih. Wa atyab, lebih baik, lebih wangi, wa abhar, dan lebih suci. Ya. Begitu ya. Memang ikhtilaf antar para ulama tentang wudu antar dua kali hubungan. Abu Yusuf mengatakan la yustahab, tidak dianjurkan sebenarnya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa apabila seorang mau mengulangi jimanya, itu dianjurkan berwudu lagi. Ya, bahkan Ahlul Zahir Ibnu Habib Al-Maliki mengatakan bahwa berwudunya wajib. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di mana ia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu", apabila seorang di antara kalian mendatangi istrinya atau menjima istrinya, "Tsumma arada an ya'ud", kemudian ia ingin ulangi lagi, ingin kembali lagi, "Falyatawadda' bainahuma wudu'an", maka hendaklah ia berwudu antara kedua jima itu dengan satu kali wudu. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim dari jalan Abu Hafs dari Asim dari Abil Mutawakkil. Baik, ini saya akan bacakan satu hadis lagi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Hisham. Qala haddatsani abi an Qatadah. Mu'adz bin Hisham mengatakan bapakku berbicara kepadaku dari Abu Qatadah. Dari Qatadah. Qala, ia mengatakan haddatsana Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita kepada kita, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahidati. Sudah biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir istri-istrinya di pada waktu di fi sa'atil wahidati, maksudnya di satu saat sekaligus. Minal laili wan nahar, siang dan malam. Jadi siang menggilir istrinya, malam menggilir istri-istrinya. Itu sudah biasa. Ya. Wa hunna 11, dan mereka jumlahnya ada 11.
Berarti kan kuat sekali itu. Ya. Qala Qatadah mengatakan, qultu li Anas, saya tanya kepada Anas, aw kana yutiquhu? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kuatkah? Ya, sehari semalam itu 11 kali istilahnya ya. Qala kunna natahaddatsu. Dulu kita memperbincangkan ini. Ya. Annahu u'tiya quwwata 30, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih anugerah oleh Allah kekuatan untuk 30 perempuan. 30 istri andaikan ya. Dan itu yang ya beda, memang beda, kekuatannya memang beda. Ya. Ada Sa'id dari Qatadah, dia mengatakan, inna Anasan haddatsum tis'u niswatin. Ya, 9 istri bukan 11. Baik ya. Jadi siapa saja itu 11? 11 itu Saudah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah. Itu 9 tuh. Nah, yang 10 11 tuh Raihanah. Tapi beliau meninggal ya tahun 10. Ya, jadi dia katakan dengan demikian yang benar riwayat itu 9 ya, bukan 11. Ya, 9 bukan 11 karena yang 2 itu wafat duluan ya, misalnya Khadijah wafat, terus Raihana wafat duluan. Jadi ketika berputar ke istri-istrinya itu di 9 istri. Baik. Itu hadis tentang tentang bagaimana caranya atau aturannya orang yang hendak mengulangi hubungannya atau jimanya dengan istrinya atau dengan istri-istrinya. Ya, jadi bagaimana tuh? Yang pertama memakai wangian, terus menggilir. Ya. Sebelum mengulangi dia bersihkan, terus dia berwudu. Yang itu ikhtilaf hukumnya. Ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib bahkan. Wudu ya. Mengulangi lagi wudu, laki perempuannya sama-sama berwudu.
Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada itu riwayat wudu dulu, langsung aja. Ya. Untuk sekali mandi saja. Terakhir udah selesai baru mandi. Yang ketiga dan yang paling dianjurkan, yang paling suci, yang paling bersih, paling wangi, paling baik, ya setelah hubungan mandi. Sehingga begitu menggilir yang lainnya sudah dalam keadaan lebih bersih. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzaka atau hadza azka. Ya, wa atyab wa athhar. Ini lebih suci, lebih bersih, lebih wangi. Baik ya, belajar tentang mandi dapat pendidikan seks ya. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk pelajaran kali ini, Bapak Ibu yang dimuliakan